Tapi jujur, yang dirayani yang pemesanan besar saja atau yang kecil-kecil juga? Kita free ongkir dari satu botol, Pak. Wih, Bener. Untuk ah, wilayah Kota Palembang. ini sahabat ngopi Sumsel. Kalau untuk usaha beli kayak gini, selisih untungnya? Bisa lebih dari 300%. Wow. Bahkan kalau UMKM jual 5.000, cup kurang lebih nggak sampai 1.000. Oke. Modal paling 2.100, 2.200. Kayaknya sahabat ngopi Sumsel, mulai besok saya tutup deh studio podcast. Saya mau jual angkringan sama jual minuman bela. Buatan Indonesia, buatan lokal, yang sudah berproses sertifikasi internasional. Oke. Bahkan sekarang sudah diekspor sampai ke Thailand, Malaysia, Singapura. Dan untuk sirup drip ini, kelasnya rasanya sama kayak sirup impor. Nih, Bener, Pak. tapi ini benar-benar produk lokal. Produk lokal, Pak. Ini buatan Karawaci. Kenapa Miju terpikir untuk membuat acara ini? Karena banyak sekali masalah yang dimiliki UMKM Oke, untuk mereka bertahan. benar-benar Ju. Benar. Kadang-kadang beberapa UMKM baru jalan 3 bulan tutup. Baru jalan beberapa bulan tutup. Kadang-kadang mereka tidak tahu bagaimana cara untuk masuk mendapatkan supplier yang baik. Bagaimana cara agar mereka menekan kos penjualan, HPP penjualan, sehingga mereka bisa memperoleh untung yang berlipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di podcast Ngopi Sumsel. Beberapa kali ini kayaknya Ngopi Sumsel jadi ajang promosi ya. Alhamdulillah nih. Beberapa anak-anak muda yang punya usaha datang ke sini. Kemarin ada Om Ian, terus tadi beberapa waktu lalu ada Nanda. Nah, kali ini nih agak berbeda nih. Kalau kemarin kan kafe itu, angkringan. Ini usahanya kayaknya ini skala besar nih. Tapi kita tidak tahu, kita kulik dulu dari yang punya usaha. Michael Zuan. Selamat malam, Pak. Malam. Kami merekamnya malam nih, hampir jam 11 malam. Kami punya histori sih. Dulu saya biasanya manggilnya Miju. Dulu salah satu peserta didik yang saya ajar di salah satu sekolah swasta terkenal di Palembang. Wali kelas saya nih dulu nih. Wali kelas, ya sempat jadi wali kelas. Dan beliau anak yang baik sih. Tapi saya terkejut ketika ngobrol ringan, wih sekarang udah punya usaha. Dan nama CP-nya Nostalgi. Bener, Pak. CV Nostalgi. Boleh, sebelum kita ngomongin soal apa yang ada di depan kita, cerita dulu kenapa Nostalgi. Sebenarnya nama CV Nostalgi itu dari kata nostalgi kan, artinya kenangan. Oke. Jadi pas kita bicara CV Nostalgi, Ah, bahwa kayak ketika kita bergerak di bidang Horeca Supply. Hotel, stop. Apa dulu Horeca Supply? Gak semua orang tahu. Horeca Supply itu hotel, restoran, and cafe supply. Wih, Benar, Pak. Jadi kita menyuplai bahan baku, salah satu ya sirup, ada powder, frozen food untuk kafe-kafe yang restoran, kafe, dan hotel. Klien kita gitu sih, Pak. ini, ini saya terkejut juga. Ini berarti bukan, mohon maaf ya, bukan bisnis kecil. Berarti sudah mencakup yang cukup besar yang dilakukan Miju. Arahnya ke distribusi sih, Pak. Oh, Jadi bagaimana kita mendistribusikan produk yang nggak ada nih di Palembang, kita distribusikan masuk ke kota Palembang. Gitu sih. Itu yang buat apa? Miju terpikir untuk melakukan bisnis itu apa? Karena kalau kita bicara bisnis di Palembang, kita bakal kalah di ongkos kirim, Pak. Oke. Kan kita pengiriman lewat sini, lewat sana. Dan kalau kita main di skala besar kan pengiriman lebih hemat pasti. Jadi bagaimana caranya satu botol sirup di Jakarta harganya sama dengan di Palembang? Dan itu bisa. Bisa, Pak. Itu triknya bagaimana? Pengiriman skala besar pasti lebih murah dibanding skala kecil. Oke. Dengan ada ya barrier stok, jadi kita bisa stok lebih banyak kan, Pak. Di mana sih lokasinya CP Nostalgi ini? Ada di Jalan Veteran Simpang Taman Siswa, Pak. Jalan Veteran. Simpang Taman Siswa. Ada tulisan Nostalgi Horeca Supply. Ini kalau untuk nanti sahabat Ngopi Sumsel nih yang pengen kerjasama, Oh bisa, Pak. bisa. Tinggal follow Instagram kita, DM kita, nanti kita bakal ahliin ke sales masing-masing. Tapi jujur,
yang dirayani yang pemesanan besar saja atau yang kecil-kecil juga? Kita free ongkir dari satu botol, Pak. Wih, Benar. Untuk ah, wilayah Kota Palembang. ini sahabat Ngopi Sumsel, pengusaha-pengusaha seperti ini nih baik nih. Tidak hanya mementingkan keuntungan yang besar, tapi berarti UMKM banyak dong langganan? UMKM banyak. Kita sekarang 170 register outlet. Mungkin sekitar 30-40% UMKM Yang memesan ke Miju? yang pesan. Itu rata-rata bukan yang besar kan? Mayoritas yang skala menengah lah, Pak. Sebagian yang sangat kecil juga ada. Mereka tahunya ini dari mana? Yang pertama kita ada sales yang memang keliling. Keliling? Cafe to cafe, resto to resto. Kita juga dapat dari sosial media. Boleh di follow Instagram kita @nostalgihoreca. Asik ini, silakan follow dan lihat produk-produknya. Dan pastinya jangan ragu nih, walaupun tadi ini, waduh kayaknya besar, siapapun diladenin. Siapapun diladenin. Tapi kalau datang beli satu, Bisa, Pak. bisa juga. Bisa. Kita buka dari hari Senin sampai Sabtu. Dari jam berapa? Kurang lebih jam 9 sampai jam 5 sore. Ada nggak yang yang menginspirasi Miju untuk buka usaha ini? Karena kan kita sebelumnya ada di resto nih, di cafe and resto. Kadang-kadang supply itu di Palembang ini terbatas, Pak. Jadi nggak selalu apa yang kita cari tersedia di Palembang. Oke, jadi berawal buka resto, Benar. terus ada kesulitan di hal itu, Benar. mau membuka ini. Benar, Pak. Kurang lebih ya begitu. Oke, udah berapa lama sih? Kita main di sirup itu sekitar bulan 2. Bulan 2 ini? Benar. Kurang Sebelumnya? lebih hampir setahun. Sebelumnya di resto. Oke. Nah, sekarang ini sahabat Ngopi Sumsel, saya izin untuk untuk mengulik apa-apa saja yang ada di CP Nostalginya. Saya biasanya memanggil Miju ya, jadi izin saya panggil Miju. Apa aja nih Ju yang ada di tempatnya Miju? Mungkin kita Pertama, pertama ngomongnya dekat mic biar lebih siap. jelas. Mungkin kita dari pertama yang di barang-barang ini nih. Oke. Yang powder-powder ini kita dari produk Max Food namanya. Produk lokal Indonesia. Oke. Harga terjangkau mulai dari 55.000. Oke. Saya ambil dan tolong jelaskan ya. Ini apa nih? Saya izin ya, Pak, boleh? Boleh? Lychee flavored tea. Apa ini? Teh rasa lychee, Pak. Teh rasa leci. Tinggal dikasih air langsung jadi. HPP per gelasnya untuk powdernya kurang lebih 1.600. Kalau untuk usaha beli kayak gini, selisih untungnya? Bisa lebih dari 300%. Wow. Bahkan kalau UMKM jual 5.000, cup kurang lebih nggak sampai 1.000. Oke. Modal paling 2.100, 2.200. Kayaknya sahabat Ngopi Sumsel, mulai besok saya tutup deh studio podcast. Saya mau jual angkringan sama jual minuman bela. Ini kayaknya keuntungannya lebih besar ini. Bahkan uniknya kita pikir Oke. selama ini yang target UMKM nggak mungkin dipakai oleh kafe. Oke. Ternyata banyak kafe yang pakai, Pak. UMKM, saya sarankan untuk bisa kerjasama karena ini hal yang baik. Apa nih? Karamel. Es krim. Caramel ice cream dia bisa jadi es potong, bisa jadi beneran es krim. Jadi kita tinggal mixer. Kalau pakai es potong dia pakai susu tambahannya supaya dia lebih lembab. Udah dipotong. Jadi es krim? Jadi es krim. Tinggal Langsung? dibekuin. Oke. Jadi kalau mau buka usaha kayak es potong Singapura, ini bisa pakai ini. Oke, yang terakhir apa nih? Itu Lemon apa nih? lemon flavor tea kurang lebih sama kayak lychee tea sih, Pak. Oke, minuman juga ya? Minuman juga. Selain itu kita ada whipping cream dari Max Food. Whipping cream yang dari powder. Jadi harganya murah banget. Ngomong-ngomong murah, ini jujur nih, kisaran harganya berapa nih? Kita 50.000 sampai 100.000 lewat dikit lah. Oke, yang paling mahal apa sih? Kalau saya tidak salah, ice cream-man, macchiato. Kita juga ada di whipping cream. Itu pasti harganya lebih tinggi daripada teh-tehan. Ini Miju memperoleh ini dari Jakarta kan? Sebagian besar dari Jakarta. Oke, memang di Palembang tidak ada tempat lain selain Miju yang menjualnya? Kalau untuk Max Food kita kebetulan distributor tunggal. Distributor tunggal? Benar. Oke, ini salah satu hal yang bagus juga, distributor tunggal dan hubunginya ke Miju. Oke. Boleh, Pak. Sekarang ini,
ini saya singkirkan dulu. Di belakang ini ada beberapa minuman. Ini ada beberapa brand sirup sih. Yang kita paling lama pegang itu di Drip. Jadi Drip ini sirup pertama buatan Indonesia, buatan lokal, yang sudah berperoleh sertifikasi internasional. Oke. Bahkan sekarang sudah diekspor sampai ke Thailand, Malaysia, Singapura. Dan untuk sirup Drip ini kelasnya rasanya sama kayak sirup impor. Ish. Bener, Pak. Tapi ini benar-benar produk lokal. Produk lokal, Pak. Ini buatan Karawaci. Ah. Benar. Ini kita lagi proses untuk menjadi distributor. Ini ada apa saja nih di tempat kita nih? Semua satu-satu. Selain Drip, kita ada sirup Bellavia. Bellavia ini sirup baru. Kita banyak rasa kearifan lokal sih, Pak. Kayak rasa wingko. Mungkin rasa wingko kita pikir kayak wingko babat cuman makanan gitu. Tapi kenyataannya bisa dibuat flavor, bisa dicampur kopi. Kita juga ada di Old Rose. Ini harganya murah. Kalau nggak salah cuma 100.000. Botolnya kayak wine. Dan beling. Ini salah satu best seller sih. Karena harganya murah, rasanya juga bersaing dengan merek-merek internasional. Ini Drip juga nih? Drip. Itu rasa cengkeh, Pak. Close. Dan Miju distributor tunggal juga untuk hal ini? Dalam proses semua, Pak. Jadi kita targetnya bulan Februari sudah distributor tunggal semua. Apa nih Ju kendala-kendalanya ketika memulai usaha seperti ini? Kalau di distribusi pasti masalahnya pengiriman. Kunci dari distribusi adalah bagaimana cara kita menekan ongkos pengiriman seminimal mungkin. Bagaimana cara produk kita dikenal oleh masyarakat. Mungkin untuk sirup-sirup yang sudah dikenal melalui sosial media, di Jakarta sudah ngetop, mungkin mudah untuk masuk ke Palembang. Tapi tidak semua produk yang bisa kita dapatkan demikian. Banyak nggak pesaing, Ju? Banyak, Pak. Di Palembang? Banyak. Merek impor sirup yang masuk di Palembang tuh kurang lebih ada 4 atau 5. Kalau yang bergerak di bidang Miju nih, usaha-usaha kayak gini, banyak juga? Banyak, Pak. Sangat banyak. Gimana nih cara mensiasati ya pesaing-pesaing itu? Yang pertama, kita harus tahu target market dulu sih, Pak. Siapa nih target market ya memang kita tuju. Misalnya, Maxfood UMKM. Artinya pendekatan kita pasti ke arah UMKM. Apa nilai lebih yang bisa kita berikan? Mungkin sebagai UMKM mereka beli di TBK. Di TBK harga lebih tinggi. Kenapa mereka beli di toko bahan kue? Karena lebih dekat, gak susah cari ya. Tapi dengan ada ongkos kirim gratis, pasti kan tinggal tunggu di toko, kita kirim. Harga pasti lebih murah dari TBK. Apa nih yang kadang membuat Miju yakin, produk saya ini pasti akan dipakai oleh UMKM, oleh KP? Yang pertama, karena produk kita harganya terjangkau sih, Pak. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, kita itu free training, free consultation. Benar. Asik nih, jadi ketika datang tidak hanya membeli, tapi juga... Benar, kita sudah ada develop kurang lebih 3 atau 4 cafe. Yang kedua semua dari kita. Wah ini pengusaha yang sudah banyak juga dalam artian menolong orang ya, harus lah ya. Kenapa? Apa nggak takut nih Ju nanti yang diberitahu bakal buka usaha juga? Sebenarnya kita kan memang menolong mereka untuk membuka usaha itu, supaya kafe mereka jalan, supaya mereka punya buru-buru yang kreatif, ya mungkin terdevelop dengan baik. Oke nih sahabat Ngopi Sumsel, selain ngobrol ini, tadi kami ngobrol ringan sebelum podcast. Tanggal 23, ada apa di tanggal 23, Ju? Tanggal 23 kita bakal ada event, judulnya Buat Kopi Tanpa Mesin. 23 November ya? Benar. Catat. 23 Buat November. Kopi tanpa mesin. Apa yang menarik nih dari cara ini? Permasalahan UMKM ketika mereka memulai bisnis kopi adalah mereka takut untuk invest mesin, Pak. Mahal, Ju? Mahal. Bisa 60 juta, ada 100 juta lebih. Meskipun ada dana pun ada yang tidak berani. Padahal sebenarnya untuk buat kopi tanpa mesin itu sangat memungkinkan. Karena banyak cara lain. Satu cara deh, saya penasaran. Ada alat seperti Rockpresso, Moka Pot. Itu bisa buat espresso tanpa menggunakan mesin Yamaha. Dengan harga yang lebih terjangkau, di sekitar 1 juta. Tapi izin, Ju, rasanya kalah nggak dengan pakai mesin? Mungkin
kurang lebih sama lah Pak. Kurang lebih sama ya? Kurang lebih sama. Memang tidak bisa sama persis dengan mesin. Tapi disitulah gunanya sirup. Apa gunanya sirup? Supaya menambah rasa Pak. Oke. Dan tadi saya ngobrol, sebenarnya Miju ini dengan salah satu, saya nggak tahu Rara tuh apa di perusahaan? Itu bagian key account Pak. Apa tuh? Untuk mengurus franchise lokal. Oke. Jadi Rara juga datang ke sini dan ngobrol-ngobrol. Banyak yang apa tadi yang saya selalu tertarik dengan madu, tapi bukan madu. Sirup rasa madu Pak. Sirup rasa madu. Benar. Tapi bukan madu. Tapi bukan madu. Mungkin ada persentase madu tapi nggak gede sih gitu. Izin loh, ini mau nanya nih. Sudah sertifikasi halal belum? Untuk mayoritas produk kita sudah sertifikasi halal Pak. Sudah sertifikasi halal? Sudah. Dan harganya gimana Ju? Kalau untuk drip itu di 111.000. Oke. Belavia di 115. Ini Belavia. Untuk All Rose di 100.000. Yang paling mahal? Yang paling mahal ada powder tapi ada saus tapi 2,5 kilo sih. Saus apa tuh? Saus karamel, salted karamel. Oh, kalau itu bukan sirup tapi ya? Bukan sirup. Kalau sirup harganya 100 ribuan lah sekitar. Wih, ini sahabat Kopi Sumsel bersaing dengan sirup-sirup dari luar negeri nih. Malah jauh lebih murah ya? Bisa beda 20-30% sih Pak. Wah. Dan Miju bisa meyakinkan hal ini sangat baik sih Pak. Kita kembali ke tanggal 23. Ada acara apa aja di tanggal 23? Di mana tempatnya? Di Katakue Pak. Jalan apa? Jalan Raja Wali nomor 30 Palembang. Oke, itu restoran ya? Restoran benar. Oke, kenapa milih tempat itu? Tempat sendiri sih Pak. Tempat sendiri. Kalau tempat lain ya Pak ya? Iya. Jangan tempat Anda. Udah rekomend saya. Kalau bikin acara itu, kawan. Apa saja nih yang mau dibuat di tanggal 23? Ya pertama nanti kita bakal narasumbernya saya dengan Pak Chandra namanya. Oke. Bang Chandra itu dari Aceh. Beliau adalah seorang petani kopi Gayo. Dan beliau adalah mantan store manager dari salah satu kopi franchise luar negeri yang ada di Indonesia. Oke, nanti Bang Chandra kita podcast, kita ngobrol soal nanti tanggal 23 kami ke lokasi aja ya? Boleh Pak, pasti. Kita ngeliput sekaligus podcast di tempat. Pasti Pak. Oke. Nanti beliau akan menyampaikan masalah teknikal sih Pak. Jadi apa aja kira-kira cara yang bisa kita lakukan tanpa invest mesin kopi. Jadi kita bicara selain mesin ada alat, tapi juga ada teknik. Nah kalau itu nanti Bang Chandra yang bakal jelasin. Nah kalau satu narasumber lagi Miju kan? Saya bener Pak. Apa nih mau disampaikan? Saya bakal ngejelasin mengenai gimana sih cara mengenalkan produk kita ke masyarakat, brand kita ke masyarakat. Yang kedua mengenai masalah-masalah di UMKM. Karena UMKM kan pasti banyak masalah ya Pak. Benar-benar. Tapi tenang. Kami selaku media siap jadi sponsorship lah. Wah, makasih loh Pak. Kita kerjasama karena saya suka dengan anak muda usaha, apalagi kalau sudah berhubungan dengan produk lokal. Bener Pak. Bayar dak tanggal 23? Gratis Pak. Serius? Serius gratis. Untuk pendaftaran gimana? Untuk pendaftaran nanti ada link di Instagram, nomor HP yang bisa dihubungin. Apa yang nama Instagram kita? Nostalgi Horeca Pak. Oke, ikuti Instagramnya. Kapan lagi dapat ilmu gratis? Dapat makanan enggak? Belum tahu sih Pak, tergantung panitianya. Nanti harus tanya Rara tuh. tapi setidaknya kapan lagi lah kita bisa berkumpul, kita bisa berbagi ilmu dan yang juga pasti free tester Pak. Free tester. Itu rencananya dari jam berapa ke jam berapa? Jam 12 sampai selesai. Mungkin sekitar 3 jaman lah. 3 jaman. Kenapa Miju terpikir untuk membuat acara ini? Karena banyak sekali masalah yang dimiliki UMKM untuk mereka bertahan. Benar Ju. Kadang-kadang beberapa UMKM baru jalan 3 bulan tutup. Baru jalan beberapa bulan tutup. Kadang-kadang mereka tidak tahu bagaimana cara untuk masuk mendapatkan supplier yang baik. Bagaimana cara agar mereka menekan cost penjualan, HPP penjualan, sehingga mereka bisa memperoleh untung yang berlipat. Dan itu sering Miju temukan ketika ngobrol dengan mereka? Banyak sih Pak. Banyak ya? Banyak. Waduh. Dan apa ya, biasanya mereka kalau sudah ketemu hal itu tutup. Ada yang bisa bertahan sih Pak. Ada yang bisa bertahan? Ada yang bisa bertahan, ada yang tutup. Sedikit deh, saran Miju untuk mereka itu apa? Sebelum nanti tanggal 23 dibeberkan lebih luas. Yang pasti kita harus kenalin dulu sih produk yang kita mau jual.
marketnya siapa, pasarnya siapa, dan kepada siapa kita akan menjual barang kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus hitung, Pak. Beberapa di antara kita menjual harga, menentukan harga berdasarkan pesaing. Padahal supplier kita belum tentu sama dengan pesaing. Misalnya pesaing dapat harga lemon tea 55.000 karena beli dengan kita. Kita pakai produk lain yang 75.000. Pasti HPP beda. Oke. Gitu sih, Pak. Kalau untuk lokasi, kadang apa ya? Jadi kendala penting. Lokasi pasti menentukan. Ah. Tapi saya sangat percaya tiap lokasi pasti ada pasar ya. Asik. Yang jadi masalah adalah apakah produk kita sesuai dengan pasar yang ada di lokasi itu. Oke. Nah ini sahabat Ngopi Sumsel, sedikit saja sudah banyak nih hal-hal yang menarik yang bakal disampaikan. Untuk UMKM, tapi dibatasi nggak? Boleh nggak secara individu datang daftar? Lebih baik daftar dulu sih, Pak, untuk memastikan tempat duduk sih. Nggak harus punya usaha kan? Nggak mesti, Pak. Nah ini untuk para pemula yang mau merintis, yuk datang, yuk daftar, dan kita ikuti. Dapat ilmu lah. Siapa tahu dari situ kita punya teman untuk berbisnis bersama. Pasti, Pak. Kita sedikit deh ngomong soal resto. Itu kan Boleh. resto itu kan menggunakan produk-produk ini ya. Salah satunya lah, Pak. Ya hampir rata-rata ya. Hampir rata-rata. Apa aja sih yang ada di resto itu? Makanan Indonesian, dari Indonesian food, makanan Asia pada umumnya, minuman-minuman. Dan di resto kita juga kalau buat appointment, kita bisa bantu ngulikin menu-menu UMKM. Jadi kita tadi free training tadi, kita bantu training. Apa nih menu andalan dari resto Biju? Banyak yang suka ayam taliwang, Pak. Ayam kaliwang. Ayam lombok. Ayam lombok yang pedes ya? Lumayan lah. Lumayan. Kenapa? Mungkin karena sesuai dengan lidah Palembang ya, Pak. Mungkin. Itu kokinya siapa tuh? Resep saya sih, Pak. Oh, resep. Ya karena dengar-dengar Miju juga ngajar ya? Bantu aja sih, Pak. ngajar Bantu eskul. itu. Kalau apa ya, bikin makanan kayak gitu, memang kursus atau otodidaknya? Dulu pernah bantu teman di Jakarta. Oh, satu restoran. Satu restoran. Oke, berarti komplit dong di restoran itu, ada makanan berat, ada Makanan snack ada. tempat-tempat nongkrong juga banyak anak Tempat muda. nongkrong juga ada. Ju, kita bicara soal dunia ini ya, usaha ya. Tadi kan sudah bahas UMKM. Kan kita biasanya dekat dengan ibu-ibu. Pasti, Pak. Tapi banyak juga anak muda bermunculan ini. Pasti. Itu nggak bisa dipungkirin sih, Pak. Kalau di zaman sekarang mulai banyak orang yang mau memulai usaha. Baik yang muda maupun yang sudah pensiun. Ada ibu-ibu rumah tangga yang membuat UMKM di rumah. Itu nggak bisa dipungkirin keberadaannya. Jadi apa nih, mengelola yang baik dalam UMKM itu bagaimana sih biar ya pelanggan datang, disukai? Pasti ya marketing, Pak. Marketing ya? Marketing itu harus kita lihat. Marketing nggak semata-mata kan tentang promosi. Oke. Di luar itu marketing bagaimana kita tahu apa yang pasar butuhkan dalam produk kita. Oke. Salah satu bagian dari marketing. Dan terkadang kita menemukan beberapa mungkin konsultan ada atau semacam itulah di Kota Palembang, mereka bantu nih bisnis itu untuk develop di awal. Lahirnya dibantu, tumbuhnya nggak dibantu. Oke. Makanya di tempat kita selain kita free consultation di awal, tapi kita juga bantu maintenance. Kita lihat kalau mereka mau buat menu seasonal, kita bantu penetrasiin menu baru apa yang kira-kira bisa dibantu. Wis. Tapi izin Ju, besar nggak sih Ju buka usaha UMKM itu kalau belum izin? Yang pasti yang besar adalah peralatan sih, Pak. Peralatan. Peralatan itu pasti. Karena peralatan cukup mahal ya, Pak. Sebagian bahkan saya punya ketemu teman-teman yang di kafe, di resto. Mereka ketika mau launching, mereka berangkat ke Jakarta beli barang. Karena di Palembang ternyata harganya bisa lebih mahal. Ini barang-barang ini banyak nggak kawan-kawan yang punya kafe yang memesan? Sekarang sekitar 170 register outlet, Pak. Bukan, yang khusus kafe. Yang khusus kafe sekitar 40%-nya lah, Pak. Oke. Termasuk katanya punyanya Om Yan ya? Tuh. Iya, benar. Agam Pisan ya? Kebetulan beliau adalah promotor dari Drip. Asik nih. Berarti kerjasama yang baik antara yang punya apa? Pasti. Yang distribusi lah. Yang kawan-kawan. Benar. Karena kayaknya di Palembang itu
F&B ini bisnis yang kelihatannya besar, tapi sebenarnya cukup dekat. Bahkan kita dengan kompetitor pun kita teman. Ju, UMKM itu kan kadang kata orang terbagi berapa level ya, ada yang kecil, menengah, besar. Kalau yang kecil-kecil kayak gini, biasanya Miju ngasih saran gimana? Pertama costing sih Pak, gimana cara kita modal sekecil-kecilnya sih Pak. Jadi bentuk usaha apapun? Bentuk usaha apapun. Yang kedua, kadang-kadang kita lebih memperhatikan kadang kita lebih memperhatikan jumlah uang yang kita dapatkan. Tapi kita nggak memperhatikan kualitas. Tapi kadang-kadang kita banting harga, kita turunin kualitas. Tapi ternyata ada market tersendiri, kualitas tinggi, harga lebih tinggi, mereka nggak apa-apa. Iya, saya penasaran. Kira-kira kalau harganya tinggi itu pasti sedikit nggak pembelinya? Atau gimana sih? Belum tentu sih Pak. Belum tentu. Tapi meskipun sedikit, untungnya kan lebih gede. Oke, bisa dimainkan itu ya. Misalnya modal 5.000 nih, kita jual 10.000. Kita BEP per hari, nutup biaya operasional 100.000. Berarti sekitar 10 cup kita harus jual. Kalau kita skalanya lebih mahal harganya, 20.000 misalnya. Kita 5 cup aja sudah BEP misalnya. Mungkin walaupun matematika saya salah ya. Tapi di satu sisi, usaha ini memang keinginan Miju atau ada ada semacam ide-ide dari keluarga yang menyarankan? Sebenarnya lebih ke ide sendiri sih Pak. Serius? Serius. Tapi konsultasi dengan orang tua gimana? Cerita-cerita aja sih Pak. Apa respon? Oke aja sih Pak, fine. Jadi mereka, ayo jalanlah, yang Benar penting sih. bertanggung jawab ya. Benar Pak. Ini nggak terasa hampir 30 menit. Saya kembali ke tanggal 23. Apa sih Ju tujuannya buat kegiatan gratis datangi UMKM? Pengennya apa? Karena UMKM kalau terkadang ketika orang memulai sebuah usaha, mereka ragu untuk memulai. Iya Ju, bener. Mereka ragu bahwa modalnya misalnya kurang nih. Iya. Nah, di tanggal 23 ini kita bakal ngasih sebuah insight, ngasih sebuah solusi untuk teman-teman UMKM. Bahwa kita suka minum kopi, tapi kita tidak punya budget yang pas untuk membuat sebuah kafe, kita masih bisa buka bisnis coffee shop dengan modal lebih murah, dengan bahan baku yang lebih murah, bahkan alat yang lebih murah. Oke, jadi sampai ke situ akan dibahas. Benar Pak. Lebih ke pendidikan sih Pak. Lebih ke pendidikan. Lebih ke teknisnya nanti Bang Chandra bakal bantu. Kita juga bakal ada yang berpengalaman di bidangnya, yang memang sudah pernah buka. Tapi kan terkadang juga ya, tanggal 23 datang, aduh belum cukup nih, waktu udah habis. Mereka masih banyak pertanyaan, masih banyak yang perlu didiskusikan, gimana tuh? Free consultation Pak. Tinggal Free hubungin. consultation. Luar biasa. Benar. Lewat mana tuh bisanya? Nanti lewat WA bisa, nanti kita di sana kan bakal bagi kartu nama juga, tinggal dihubungin aja sih Pak. Ke saya langsung boleh, ke admin boleh, ke sales boleh. Yakin nih diladeni, nanti Pasti, malah lambat balasnya. Sementara sampai hari ini jarang sih kita lambat balas Pak. Asik nih. Ini sahabat Ngopi Sumsel, jangan lupa daftar, datang. Karena habis dari situ kalau belum masih cukup, ayo ada langkah selanjutnya yang bisa dibicarakan. Bahkan kalau misalnya sampai di sini saya udah buka nih, tapi kok kayaknya ada masalah di harga jual, harga modal, kita bisa bantu bahas bareng-bareng sih Pak. Nanti ada nggak Ju yang contoh-contoh produk yang dibuat nanti pada tanggal 2? Pasti Pak. Pasti ada. Nggak takut bakal ditiru? Itu memang untuk mereka Pak. Asik, Karena alhamdulillah. kita nggak boleh bohong sih Pak. Hampir semua kafe jual produk yang sama. Iya ya, benar-benar. Tinggal bicara sirupnya pakai merek apa, beannya pakai apa, susunya pakai merek apa. Tapi untuk idenya rata-rata sama. Iya, setiap saya datang ada kalau cappuccino. Pasti ada. Atau mungkin dengan flavor butterscotch, hampir semua kafe ada. Hazelnut, hampir semua kafe ada. Benar. Tinggal bagaimana cara kita mengexpand ide kita. Gimana cara kita kreatif di industri ini. Wah, ini pengusaha yang sudah besar nih, sudah cukup mendalami dunia. Ini sejak kapan sih Ju bergerak di bidang ini nih? Saya masuk F&B dari zaman kuliah sih Pak. Zaman kuliah. Bantu teman tuh dari zaman kuliah.
mendirikan Nostalginya di tahun? Untuk CV Nostalgi kan kataku termasuk CV Nostalgi. Itu di tahun 2021 kalau nggak salah. Wih, udah cukup lama ya? Sudah 3 tahunan sih Pak. Oke. Hampir 4 tahun. Bolehlah nanya lah. Kira-kira keuntungannya besar nggak sih? Kalau untuk Usaha ini? restoran pasti gede Pak. Oh gila ya? Pasti gede. Itu bisa 200%, 120%. Oke. Even kalau standar internasional kan 110%. Oke. Kalau mau bikin kegiatan di restoran gimana tuh? Boleh banget Pak. Boleh ya? Kita ada ruang meeting, kita ada bisa pakai proyektor. Oke. Aman itu Pak. Ada paket ya? Ada paket ya? Bahkan kita rata-rata gini, ada budget berapa nanti kita kasih proposal. Apa aja yang dapat. Misalnya per orang berapa harga per kepalanya. Kita nanti kasih proposal, kalau harga segitu kira-kira makanannya ini loh. Termasuk pelajar, mahasiswa? Termasuk pelajar, mahasiswa. Nah, ini salah satu alternatif juga nih kalau mau bikin acara nih. Bisa kumpul-kumpul, rapat, bisa di tempat menuju ya. Bisa, pasti. Dan harganya terjangkau ya? Terjangkau, sesuai budget tadi saya bilang. Sesuai budget. Cuma ingat-ingat juga misal budgetnya dikitnya, jangan ada di situ lah, cari tempat lain bela. Disesuaikan, semuanya bisa disesuaikan. Jo, pokoknya kami doakan nih tanggal 23 nanti November bisa berjalan dengan baik. Amin, tapi sebelum ditutup nih, apa yang ingin Miju sampaikan kepada calon-calon yang mau ikut tanggal 23? Apa saja kira-kira keuntungan yang bakal mereka raih ketika datang nanti? Yang keuntungannya yang pertama pasti untuk memulai sih Pak. Pertama untuk memulai bisnis itu gimana cara kita bisa mulai dulu nih. Kalau bayi itu lahir dulu. Nanti untuk maintenance kita akan proses lagi. Bareng-bareng kita proses gimana bayi itu tumbuh menjadi balita. Dari balita jadi anak-anak, remaja, sampai bisnis itu menjadi bisnis yang kokoh. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti dapat resep, insight. Karena kenapa kita tidak berani memulai? Karena kita tidak tahu apa yang bakal kita hadapin. Kita ada masalah dan kita tidak bertemu solusinya. Siap. Dan setiap masalah pasti ada solusinya. Wah, itu nasihat sangat bijak sekali. Pastinya kita doakan tanggal 23 berjalan dengan lancar. 23 November berjalan dengan lancar. Amin. Dan banyak peserta. Pastinya usaha dari Miju juga bisa terus sukses, terus berkembang. Dan jangan lupa selalu menebarkan kebaikan. Amin, Pak. Berbagi. Dan karena banyak orang-orang yang membutuhkan nasihat-nasihat Pasti, untuk diajak berbangun usaha bersama. Pasti, Pak. Dan untuk pemerintah daerah, provinsi, kota Palembang, ayo dong UMKM tonggak dari ekonomi suatu daerah. Ayo ikut berkontribusi. Ada usaha-usaha, pengusaha-pengusaha yang berkontribusi. Ayo kita bantu, minimal perizinan lah lebih dipermudah. Pastinya sukses terus UMKM dan semoga Palembang menjadi tempat sentral yang baik untuk UMKM di Indonesia. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ju. Sama-sama, Pak.